Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usuli wa furu'ihi. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami' masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khususan ila syajaratil syama'atullah syajaratil ولأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا تلامذة وتلميذاتنا شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah maghrib sama-sama mengharapkan ridha Allah senantiasa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat daripada Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga, majlis yang mendatangkan ridha Allah, rahmat Allah, sakinah, ketenangan jiwa, majlis yang mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Malam ini insyaallah kita akan membahas mengenai hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis berkenaan dasar-dasar amal, dasar-dasar ataupun dalil-dalil mengenai amalan kita dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis menerangkan dalil dalam mazhab kita Syafi'i mengenai perkara yang membatalkan wudu. Hadis-hadis berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu. Nah, termasuk perkara yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Nah, dasarnya apa? Dalilnya apa? Alasannya apa? Nah, ini hadis Nabi SAW, hadis riwayat Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qol. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya, yang tadhiruna al-isya, mereka menunggu salat isya, hatta tahfiqa ru'usahum, sampai tertunduk kepala mereka.
Jadi maksudnya saking lamanya qomat, saking lamanya Isya dikerjakan di zaman Nabi itu, sahabat-sahabat nunggu itu sampai tertidur. Karena dalam beberapa riwayat diterangkan Nabi itu kalau Isya itu akhir, karena waktu Isya itu kan panjang sampai jam, kalau sekarang subuh jam 4 berarti waktu Isya itu sampai jam 4. Nah, di zaman Nabi itu Isya itu diakhirkan. Jadi habis maghrib, kalau kita kan begitu masuk waktu Isya langsung sholat Isya. Kalau zaman Nabi diakhirkan, agak lama. Kadang-kadang Isyanya jam 10, kadang-kadang Isya jam 11. Nah, di waktu itu ya memang memungkinkan untuk diakhirkan. Orang diakhirkan pun semuanya sholat. Kalau zaman ini jangan coba-coba ya. Maka jadi buat Isya awal. Nah, ini sahabat itu diceritakan dalam hadis ini menunggu sholat Isyanya Nabi itu sampai tertidur-tidur, sampai tertunduk kepala, karena lamanya Isya. Sedang kalau dari habis maghrib nunggu sampai jam 10 ya, atau jam 11. Hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga kepala mereka tertunduk. Summa yusallu wa la yatawadda'un. Kemudian begitu iqamah dikumandangkan langsung berdiri solat tanpa wudu. Jadi nunggu solat itu tertidur, kemudian begitu iqamat langsung solat tanpa wudu. Nah, ini hadis menerangkan ada tidur yang tidur itu tidak membatalkan wudu. Jadi secara umum tidur itu membatalkan wudu, ya. Namun ada tidur sebagaimana diterangkan dalam hadis ini, tapi tidak membatalkan wudu. Bagaimana tidur tapi kok tidak membatalkan wudu? Tidurnya tidur duduk. Nah, maka ditakwili, ditafsirkan oleh para alim ulama, tidurnya para sahabat ini adalah tidur yang tidak membatalkan wudu. Ini adalah tidurnya tidur duduk. Makanya di sini diceritakan kepalanya menunduk. Kalau orang tidur baring pasti telentang, bukan kepalanya menunduk. Ya dah. Kalau nak miring badannya, ya dah, atau tengkurap badannya. Nah, maka dalam hadisnya dikatakan saking lamanya sholat Isya kepala tertunduk, begitu iqamat dikumandangkan langsung berdiri tanpa wudu, kata sahabat Anas bin Malik ini. Maka hadis ini bermaksud kalau tidurnya tidur duduk. Jadi kalau kita tidur duduk, nah itu tidak batal wudhu kita. Begitu mau sholat boleh langsung sholat. Kalau tidurnya duduk, contohnya biasanya kita nunggu khutbah ya, letih kerja pagi, kemudian pergi sholat Jumat ya, biasa dengar khutbah tu ngantuk, bukan lagi ngantuk, tertidur memang. Kalau kita tertidur tengah khutbah itu ya tidak perlu wudhu lagi, langsung begitu qomat langsung saja kerjakan sholat. Yang penting syarat-syaratnya memenuhi. Apa syarat-syaratnya? Jadi kalau kita tidur duduk, wudhu kita tidak batal, syaratnya itu apa? Pantat kita atau bokong kita itu masih nempel ke lantai, tidak terangkat. Kenapa? Karena ketika orang itu pantatnya itu nempel ke lantai, itu kemungkinan kentut itu tidak ada. Beda kalau kita pantatnya tidak nempel, kita berbaring ya, atau kita berdiri. Nah itu kemungkinan kentut itu ada. Makanya kalau kita tidur berbaring, wudhu kita batal. Tapi kalau kita tidur itu sambil duduk, nah, contohnya seperti tertidur ketika khutbah, ini bukan berarti apa? Tidur ketika khutbah itu baik. Nah, ini seandainya tertidur, itu kan mungkin terjadi. Apalagi kita keletihan, apalagi kita kecapean, kemudian ketika khutbah itu kita tidur itu dalam keadaan duduk. Nah, itu ketika kita bangun, tidak perlu wudhu lagi, langsung. Begitu iqamat Jumat itu, langsung sholat Jumat. Tidak perlu wudhu lagi, tidak masalah. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, sahabat nunggu sholat saking lamanya tertidur, begitu iqamat langsung berdiri tanpa wudhu. Jadi kalau kita tidurnya ya, ketika nunggu khutbah itu tertidur ya, tidak perlu lagi kita wudhu untuk sholat Jumat, langsung saja.
Yang penting tadi duduknya itu duduk yang memenuhi syarat, tidak batal kalau seandainya tertidur.